Halo teman-teman semua, selamat datang dan ya sampai berjumpa kembali di Relaktivitas ya. Semoga teman-teman selalu dalam kondisi sehat dan bahagia selalu. Buat teman-teman yang mungkin masih dalam kondisi sakit atau tidak enak badan, semoga diberikan kesehatan. Dan buat teman-teman yang sehat, jangan lupa untuk menjaga kesehatan biar tidak sakit. Kok jadi kemana-mana? Gak apa-apa. Oke, pertama gue akan disclaimer dulu bahwa video ini akan sedikit sensitif ya. Jadi buat teman-teman yang sumbu pendek untuk mendengarkan cuitan ini, sumbu pendek untuk menonton secara lengkap video ini, atau ya cukup terlalu cepat memproses informasi dan langsung mengambil tindakan, tidak disarankan menonton video ini ya. Dari awal gue akan mengatakan judul yang cukup kontroversial sejak dari zaman sebelum revolusi industri, yaitu adalah agama adalah candu dan Tuhan telah mati dan kita yang membunuhnya. Ya, ini akan sangat kontroversi. Gue nggak tahu nih nyawa gue masih selamat atau enggak. Semoga Allah melindungi gue. Amin. Kenapa gue akan membahas ini? Karena gini, udah jarang orang yang membahas hal ini karena kita kiri kanan atas bawah segitiga kotak ya di kehidupan kita nih, dalam ruang lingkup kehidupan kita itu dikelilingi oleh konsep kapitalisme. Termasuk gue ya, yang bekerja di suatu perusahaan dengan sistem kapitalisme, bekerja dan menjalani kehidupan di sebuah negara yang mengaku berasaskan ideologi A, ideologi B, ternyata pada ujung-ujungnya kapitalisme. Apa sumber dasar pemikiran ini gitu? Ya adalah tentang kepemilikan uang, kepemilikan modal, kepemilikan kekuasaan. Itu kan gitu. Kita berubah dari feodalisme menjadi kapitalisme tanpa menyadari hal tersebut gitu. Ini pandangan gue ya. Gue tarik ke agama adalah candu dan Tuhan telah mati adalah karena lihat deh berapa banyak orang yang tercandu-candu gitu. Tercandu-candu. Apaan tuh gitu, tercandu-candu. Jadi berapa banyak orang yang merusak logikanya demi untuk agamanya, untuk sesuatu entitas yang mereka sebut sebagai Tuhan. Gila gue ngomong kayak gini seolah gue tidak bertuhan ya. Enggak, maksudnya gue membahas dalam sudut pandang diri gue terhadap orang lain gitu. Gue sendiri bertuhan kok gitu. Iya, dan ya gue akan membahas ini gitu. Selanjutnya Tuhan telah mati. Ya, sebenarnya ini adalah dua pemikiran yang gue satukan. Yang pertama adalah dari Karl Marx, yang kedua adalah dari Friedrich Nietzsche ya. Nietzsche. Jadi dua pemikiran ini memang adalah dua pemikiran yang cukup mempengaruhi cara berpikir gue. Tuhan telah mati. Kenapa Tuhan telah mati, Bung? Gitu, dan kita sendiri yang membunuhnya. Adalah karena kita menciptakan Tuhan baru di kehidupan kita dan kita menutup potensi kita untuk menjadi manusia yang berkualitas dengan mengedepankan kata Tuhan atau entitas Tuhan tersebut. Misal berapa banyak orang-orang yang meninggalkan Tuhannya untuk mengejar Tuhan lain. Maksudnya ya berapa banyak sih orang yang meninggalkan peribadahannya untuk mengejar uang. Untuk mengejar uang, untuk mengejar jabatan, untuk mengejar kepuasan, untuk mengejar kekuasaan. Berapa banyak sih orang? Banyak banget kan? Bahkan di sekitar kita berapa banyak orang yang meninggalkan Tuhan untuk suatu hal yang remeh-temeh dibanding dengan sesuatu yang seandainya mereka berpikir bahwa Tuhan juga bisa memberinya gitu. Banyak kan gitu. Jadi itulah penyebab kenapa Tuhan telah mati. Walaupun sebenarnya Friedrich Nietzsche membawa hal tersebut ke sesuatu ranah yang lain, yaitu tentang potensi manusia, potensi paling vital di kehidupan manusia untuk menjadi manusia yang lebih daripada sebelumnya, yang tidak terbatasi oleh entitas keberadaan Tuhan gitu. Tapi gue tarik ke hal tersebut juga nggak ada salahnya karena memang Tuhan dibunuh dalam hal tersebut ya, dibunuh karena keberadaan Tuhan lain gitu. Kita mengaku beragama A, beragama B, tapi kita menuhankan uang. Kita mengaku beragama A, beragama B, ternyata kita mengedepankan menuhankan popularitas, menuhankan sesuatu yang sifatnya materialisme gitu. Itu kan konyol gitu. Oke, gua bakal balik lagi ngebahas tentang agama adalah candu. Agama adalah candu, gue kepikiran adalah ketika gue melihat piramida kapitalisme. Apa tuh piramida kapitalisme? Piramida kapitalisme adalah klasifikasi sosial atau pengelompokan kelas sosial berdasarkan kekuasaan mereka, berdasarkan peranan mereka di masyarakat. Ya, piramida kapitalisme juga bisa sama konsepnya dengan kasta yang ada di agama Hindu ya kalau nggak salah. Ya, kalau misalkan di agama Hindu itu kasta ada kayak
Brahmana, di bawahnya ada Ksatria, ada Waisya, ada Sudra, atau misalkan dalam ekstrimnya lagi ada Dalit di paling bawah yang benar-benar bahkan di luar kasta gitu, yang paling menjijikan gitu. Kalau di India ya, setahu gue kayak gitu. Nah, piramida kapitalisme juga sama gitu. Ada sebuah undakan di mana yang paling atas itu adalah yang paling berkuasa dan yang paling bawah adalah yang paling terinjak-injak atau yang paling dieksploitasi. Dan lucunya di piramida kapitalisme ini apa yang paling atas, yang paling tinggi gitu? Bukan Tuhan, tentu adalah uang atau modal atau kepemilikan atau kekuasaan. Itu memiliki konotasi yang sama ya. Maksudnya kekuasaan, uang dan lain sebagainya itu ada di paling puncak gitu. Ini konyol kan gitu. Bayangkan gitu. Kita ditindas oleh sesuatu yang kita ciptakan gitu. Uang tuh yang ciptakan manusia, gitu. Kita yang nyiptain uang tuh kita, tapi kita diperbudak, kita dikuasai oleh uang juga. Ini kan lucu. Berapa banyak orang yang menjual dirinya untuk uang, padahal uang itu diciptakan oleh manusia, entitas manusia sendiri, dan termasuk gua mungkin ya. Tapi ya mari kita bahas. Nah, kita mulai bahas dari yang paling bawah dalam piramida kapitalisme. Kalau misalkan dalam sistem kasta agama Hindu, yang paling bawah mungkin ada Dalit, atau mungkin yang lebih familiarnya itu adalah Sudra. Kalau misalkan di piramida kapitalisme yang paling bawah adalah kaum proletar. Apa tuh kaum proletar? Kaum proletar ya simpelnya buruh. Simpelnya ya. Tapi yang jelas kaum proletar adalah kaum yang tidak memiliki kuasa atas lahan, atas modal, atas mesin, atas proyek atau apapun itu, yang mereka menghasilkan sesuatu, bergerak sesuatu, menghasilkan sesuatu, memberikan sesuatu itu hanya berdasarkan fisiknya, menjual dirinya. Secara konsepnya itu sebenarnya menjual dirinya dengan cara bekerja keras mati-matian untuk menghasilkan uang, itu adalah kita gitu. Proletar ini jauh lebih buruk ya daripada sekadar yang gue jelaskan seperti itu gitu. Diinjak, dijadikan bahan menghasilkan uang aja gitu, dijadikan budak atau mesin untuk mencari keuntungan oleh yang di atasnya gitu. Ini adalah proletar. Ini adalah kaum atau strata sosial yang paling bawah dalam sistem piramida kapitalisme. Intinya yang paling dirugikan gitu. Proletar, ingat ya, kaum proletar yang paling bawah. Nah, yang di atas kaum proletar, kalau misalkan dalam gambarannya tuh dia kaum proletar tuh sedang mengangkat menahan sebuah pilar, yang di atasnya itu kaum-kaum yang lain, kelas-kelas yang lain. Di atas proletar itu adalah kaum borjuis. Apa tuh kaum borjuis? Nah, kaum borjuis itu adalah kaum-kaum yang pemilik modal, tuan-tuan tanah dari kaum proletar, tuan-tuan pabrik dari kaum proletar ini, bos-bos buruh dari kaum proletar ini. Jadi mereka lah gitu yang menerima hasil atau keringat dari kaum proletar. Istilahnya kalau kaum proletar mengatakan we feed all, kita memberi makan semua, maka kaum borjuis akan mengatakan we eat for you, kita makan untuk kalian gitu. Mereka seolah memiliki peranan yang penting untuk kaum proletar gitu. Padahal sebenarnya mereka yang lebih membutuhkan kaum proletar gitu. Tapi dalam hal ini yang paling bawah akan seolah membutuhkan yang atasnya gitu. Padahal yang atasnya tuh yang sebenarnya butuh. Yang bawahnya tuh nggak tahu kenapa nyebelin banget. Emang piramida kapitalisme ini sangat ironi ya, menyedihkan gitu. Kaum borjuis ini yang memiliki modal, memiliki alat, memiliki pabrik, yang mengelola dan mengatur, memerintah kaum proletar. Itu. Jadi yang memberikan mereka fasilitas untuk dipekerjakan ya. Nah, di atas kaum borjuis masih ada. Jangan kalian pikir kaum borjuis, jangan kalian berpikir kaum borjuis adalah yang paling atas gitu. Enggak, kaum borjuis juga masih di bawah, yaitu tentara atau army, atau ya yang memiliki otoritas keamanan dan juga persenjataan. Ya, army itu kalau misalkan tadi gue katakan kaum proletar mengatakan we feed all, borjuis mengatakan we eat for you, maka army mengatakan we shoot you, kami tembak kalian. Jadi army ini dalam konteks ini ya, tentara dalam konteks ini dijadikan alat untuk melindungi kekuasaan di atasnya, dijadikan alat untuk menekan sesuatu yang di bawahnya.
Misalkan army ini akan digunakan untuk mengekang, untuk mengatur para kaum proletar biar mereka tidak memberontak, biar mereka tidak melakukan revolusi. Ya, ini sesuai dengan sejarah sih. Biar mereka tidak melakukan suatu gerakan di mana mereka bisa menghancurkan sistem sosial yang berada di atasnya. Itu fungsi dan peranan army atau tentara dalam konteks ini ya. Jadi mereka juga alat. Tentara di sini tetap alat gitu. Diperintah oleh orang yang berkuasa, memiliki jabatan, memiliki kekuasaan, memiliki modal untuk menekan orang-orang yang memang ada di bawah gitu. Di sini dalam konteks ini proletar atau bahkan bourgeois juga masih bisa ditekan oleh tentara atau army dalam konteks ini ya, oleh perintah yang di atasnya. Apa sih? Memang masih ada di atas army, masih di atas tentara masih ada, yaitu pastor. Sebenarnya nggak pastor sih, tapi pemuka agama. Nah, inilah yang akan berkaitan dengan mengapa agama adalah candu. Karena pemuka agama dalam konteks piramida kapitalisme itu memberikan harapan-harapan palsu yang menenangkan kaum-kaum proletar biar tidak bergerak. Kalian sering mendengar nggak bahwa ada konsep seperti ini? Hidup ini cuma sementara gitu. Kita nggak perlu kaya, kita nggak perlu sejahtera. Yang penting kita bermanfaat buat manusia bersama gitu. Yang penting kita bekerja dengan baik, yang penting kita A, yang penting kita B, yang penting kita rajin beribadah. Ini mereka yang menciptakan gitu. Pastor dalam hal ini pastor atau ustadz atau pemuka agama atau dalam konteks lain agama lain istilahnya pemuka agama, mereka yang memberikan harapan-harapan kepada yang di bawahnya gitu. Seolah mereka memiliki visi bahwa dunia ini sementara, dunia ini tidak perlu atau tidak berhak untuk diperjuangkan. Nggak apa-apa kita teraniaya di dunia asal kita selamat di akhirat. Ya betul sih, cuman maksudnya nggak boleh terlalu naif juga gitu. Dalam hal ini Karl Marx menyampaikan bahwa agama adalah candu karena membodohi kita. Ketika candu itu ya tai kucing rasa coklat gitu. Kita menganggap sesuatu yang buruk itu akan tetap baik karena dilapisi dengan kata agama gitu. Berapa banyak persekusi yang dilakukan atas nama agama, berapa banyak gitu pembunuhan yang dilakukan atas nama agama, banyak kan. Maka agama adalah candu. Agama yang seharusnya menjadikan dasar moral untuk kita bersosial justru mengatur kita dan dan kita menjadi menuhankan agama, bukan lagi menuhankan Tuhan. Sadar nggak sih banyak yang kayak gitu. Baik, kalau misalkan tadi sudah disampaikan army itu punya slogannya we shoot you, atau bourgeois punya slogan we eat for you, dan proletar punya program we feed all, kita yang memberi makan semua, maka pemuka agama punya program atau slogan yaitu we fool you ya. Kita membohongi kalian semua. Dan kita adalah korban-korban kebohongan dari pemuka agama. Anjay. Enggak, ini maksudnya dalam sistem piramida kapitalisme ya. Gue tidak merasa dibohongi oleh pemuka agama selama kebenaran aja. Selama yang diinformasikan adalah kebenaran dan juga sesuai dengan standar moralitas sebagai manusia. Aduh, gue pilek. Lanjut, di atas pastor itu ada pastor atau pemuka agama itu adalah king atau queen atau ya intinya adalah penguasa. Bisa digantikan dengan pejabat ya, presiden atau mungkin DPR atau mungkin DPR atau mungkin DPR yang sok dan mengatur kalian semua. Jadi semua konsep di atas itu yang di bawah tadi itu diatur sama si king ini gitu. Dalam konteks ini raja ini yang memberikan aturan terhadap di bawahnya itu. Raja inilah yang menentukan seandainya hidup kita makmur pun, seandainya perbuatan kita baik pun, kalau raja pengen kita mati ya kita mati gitu. Kalau raja pengen kita hancur ya kita dihancurkan gitu. Kehidupan sedang damai, kita sedang tidak ada perang, tidak ada apa-apa. Kalau raja tiba-tiba gabut nyuruh perang kita. Nggak tahu tuh, nggak ada alasan, nggak ada apa. Satu orang mengatakan hancurkan sebuah negara, maka kita jadi punya punya ambisi untuk menghancurkan negara. Nggak ada dasar kebencian, padahal nggak ada konflik, nggak ada apa gitu. Dan ini juga menyesuaikan ya dengan ideologi yang digunakan. Misalkan dalam Perang Dunia II dengan fasismenya Jerman seperti apa kan gitu, kita bisa lihat gitu. Satu orang yang ya dia punya hasad kebencian terhadap suatu bangsa yang lain, ya jadi banyak yang ngikutin buat menghancurkan juga gitu. Inilah peranan king atau penguasa atau pejabat yang sangat-sangat
memiliki pengaruh yang besar gitu dalam sistem piramida kapitalisme. Nah, kalau misalkan tadi sudah disampaikan bahwa pemuka agama punya slogannya adalah "We fool you", kita membohongi kalian, maka King memiliki slogan "We rule you", kita yang mengatur kalian, semua kita yang mengatur. Namun, jarang orang sadar dari piramida kapitalisme ini yang paling atas bukan King, adalah uang. Yang paling atas adalah uang. Maka uang adalah, atau kekuasaan adalah suatu barang. Gua nggak bisa nyebut entitas. Barang yang diciptakan manusia, barang yang dibuat oleh manusia, tapi manusia diatur olehnya. Berapa banyak raja antar raja berperang untuk menguasai kekayaan raja lainnya. Berapa banyak raja berperang dengan raja, presiden dengan presiden, negara dengan negara untuk menguasai wilayah lainnya. Itu kan masuknya uang atau kekuasaan atau wilayah kekuasaan dan lain sebagainya yang sifatnya materialisme. Nah, jadi balik lagi yang tadi gue sampaikan bahwa ya kita menjadi menuhankan sesuatu yang lain gitu, padahal kita sudah bertuhan gitu. Kita menuhankan uang, menuhankan kekuasaan hanya untuk ya memenuhi hasrat dan keinginan kita gitu. Dan ya, sekali lagi gue ingin menyampaikan bahwa agama adalah candu dan Tuhan telah mati. Kita sendiri yang membunuhnya, itu masih relevan untuk saat ini. Dan ya, semoga teman-teman bisa ngambil poin positifnya dari konten kali ini apa. Bahwa ya kita gak bisa diperbudak oleh kecanduan kita tuh terhadap agama. Boleh, kita beragama boleh. Tapi untuk candu terhadap agama tetap salah. Tetap kita candu terhadap apapun tidak akan ada yang baik. Karena ketika candu artinya kita menutup mata atas konteks yang lain gitu. Sedangkan kita tidak pernah tahu kebenaran datangnya dari mana gitu. Bukankah kebenaran tidak pernah selalu datang hanya dari orang yang pemuka agama? Bukankah kebenaran tidak hanya datang dari orang yang suci, tapi terkadang kebenaran juga datang dari orang yang buruk gitu. Jadi kita nggak boleh menutup mata atas hal tersebut. Dan Tuhan telah mati adalah kita sendiri yang membunuhnya, karena kita sendiri yang menciptakan Tuhan-Tuhan baru di kehidupan kita. Oke, jadi teman-teman semua, ya semoga teman-teman dalam kondisi sehat dan bahagia selalu untuk bisa menonton dan ya mendengarkan konten kita selanjutnya. Dan ya untuk konten kali ini cukup sekian. Terima kasih atas waktunya dan selamat berjumpa kembali di aktivitas yang akan datang. Bye-bye.